Kisah Nabi Saleh. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kisah ini, buat yang belum subscribe dulu yo. Ojo lali dan jangan lupa lonceng notifikasinya dipencet. Nabi Saleh diutus untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud berada di Al-Hijr, Madain Saleh. Setelah azab Allah turun di daerah tersebut, Nabi Nuh dan kaumnya melakukan perjalanan ke Ramallah, Palestina. Beliau terus berdakwah hingga wafatnya di Mekah. Kaum Samud memiliki banyak keahlian, di antaranya terampil bercocok tanam, beternak, dan arsitektur. Karena keahlian itulah, mereka hidup makmur. Selain itu, mereka memiliki fisik sangat kuat sehingga sanggup mengukir gunung-gunung menjadi pemandangan yang indah. Hal itu membuat mereka menjadi sombong dan merendahkan kaum lainnya. Selain itu, gaya hidup mereka selalu dipenuhi dengan kemaksiatan sehingga menyimpang dari aturan Allah. Kaum Samud suka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Saleh untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh berseru dengan suara lantang, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya." Mendengar seruan Nabi Saleh, para penduduk Samud marah dan berkata, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya, kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Kemarahan mereka tidak membuat Nabi Saleh mundur dari dakwahnya. Beliau terus menyerukan kepada mereka untuk beriman kepada Allah. Sekelompok kecil dari kaum Samud menerima dakwah Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Akan tetapi, sebagian besar lainnya, yakni orang-orang kaya dan berkedudukan, tetap bersikeras untuk menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya. Mereka mengatakan bahwa ajakan Nabi Saleh itu hanyalah omong kosong belaka. Kenabian Nabi Saleh masih diragukan oleh sebagian besar kaum Samud. Oleh karena itu, mereka kemudian berkata dengan sinis, "Jika memang engkau adalah seorang nabi, perlihatkanlah kepada kami mukjizat yang telah Allah berikan kepadamu." Nabi Saleh pun kemudian menerima tantangan mereka dan berkata, "Aku akan memperlihatkan mukjizat yang diberikan Allah kepadaku. Akan tetapi, setelah itu, aku minta kalian untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan apa yang telah kalian sembah selama ini." Kemudian, Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Seketika itu pula, Allah memerintahkan Nabi Saleh agar memukulkan tangannya ke atas permukaan batu yang ada di depannya. Muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Kemudian, Saleh pun berkata, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu." Melihat peristiwa menakjubkan itu, kaum Samud terperanjat sekaligus merasa kagum. Sebagian mereka percaya dengan kenabian Nabi Saleh. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa yang dilakukan Nabi Saleh hanyalah permainan sihir untuk mengelabuhi mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya bahwa mereka boleh bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib tersebut secara gratis. Nabi Saleh juga berpesan agar merawat unta betina tersebut dan tidak mengganggunya. Jika mereka mengganggunya, azab Allah akan datang menimpa mereka. Keberadaan unta tersebut, di satu sisi, telah memberikan berkah bagi penduduk Samud karena mereka bisa mendapatkan air susu tanpa kekurangan sedikit pun. Air susu itu begitu banyaknya sehingga mampu mencukupi semua kebutuhan penduduk negeri tersebut. Akan tetapi, masalah muncul ketika unta tersebut meminum banyak air di sumber air penduduk Samud. Banyak ternak mereka yang kekurangan air. Beberapa orang,
terutama yang memiliki kedudukan, semakin ketakutan dengan pengaruh yang dimiliki Nabi Saleh. Karena itu, mereka kemudian mencoba untuk melakukan sebuah rencana jahat. Pada suatu malam, kaum penentang Nabi Saleh berkumpul untuk membicarakan rencana pembunuhan terhadap unta ajaib tersebut. Seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa saja yang dapat membunuh unta ajaib itu. Seorang wanita lain yang memiliki beberapa putri cantik pun menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua hadiah tersebut telah membuat kaum Samud terpikat. Kemudian, di antara kaum Samud tersebut, muncullah dua orang bernama Musyada bin Muharid dan Gudar bin Salif yang menyatakan diri sanggup untuk melakukan tugas tersebut. Dengan bantuan 7 orang lelaki lainnya, mereka segera menyusun strategi untuk membunuh unta tersebut. Mereka bersembunyi sambil mengawasi unta yang sedang menuju tempat minumnya. Dengan cepat, Musada memanah betis unta tersebut, kemudian disusul oleh Gudar yang menikamkan pedangnya di perut unta itu. Unta tersebut terhuyung jatuh dan mati bersimbah darah. Peristiwa pembunuhan unta tersebut membuat Nabi Saleh merasa sedih sekaligus marah. Nabi Saleh memberitahukan kaumnya bahwa azab Allah akan segera datang 3 hari lagi. Lebih lanjut, Nabi Saleh menjelaskan bahwa datangnya azab tersebut akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, jika terbangun dari tidurnya, mereka akan menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Pada hari ketiga, wajah mereka akan menjadi hitam. Pada hari keempat, turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman tersebut, orang-orang yang membunuh unta tersebut bersekongkol untuk membunuh Nabi Saleh. Pada suatu malam, ketika mereka hendak melaksanakan rencana pembunuhan tersebut, tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya menimpa kepala mereka. Seketika itu pula, mereka semua mati. Oleh karena itu, selamatlah Nabi Saleh. Sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para pengikutnya meninggalkan daerah tersebut. Sepeninggal Nabi Saleh dan pengikutnya, muncul petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat datang menyusul. Kaum Samud menjadi panik. Mereka berlarian mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia. Akhirnya, mereka semua binasa.